Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ajak kita memuji dan menyembah Tuhan dulu sebelum kita belajar firman Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita datang kepadanya. Mari kita mengucap syukur. Mari kita katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mari kita bersyukur atas kejadian-kejadian kehidupan kita di hadapan Dia. Mari kita masuk gerbangnya dengan pujian, dengan syukur. Mari kita cari pribadinya. Rada batakaya. Ya rada batakaya, rana masih kita batakaya. Amin. Ini aku Tuhan. Ini kami ya Bapa. Jamahlah kami ya Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hidup. Mati bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kalau kami menyembah satu Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah ya Tuhan kami. Tuhan yang beda dari Tuhan yang lain. Yang mati buat kami, yang rela menanggung penderitaan yang harusnya kami alami. Tuhan, mana yang seperti Engkau ya Yesus. Luar biasa. Karena itu kami bersyukur Tuhan untuk cara-cara-Mu. Because You are holy, You are different from others. Aku beruntung aku mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Karena itu kasih kami revelation, kasih kami pengertian. Sehingga kami mengenal siapa Engkau. Sehingga kami mengenal rencana-rencana-Mu Tuhan. Sehingga kami jadi orang Kristen yang punya pengetahuan, pengenalan, dan juga pengalaman dengan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk belajar, urapi lidah bibir hamba-Mu. Kasih kami semua revelations yang personal
setiap masing-masing pribadi kami. Makasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita ketemu kembali. Ini adalah satu acara atau program yang sangat luar biasa saudara. Bahkan saya diberkati. Saya yang bawain, kadang-kadang waktu bagiin, dapat sesuatu secara spontan. Karena itu saya mau ajak saudara untuk fokus. Kita belajar Lukas 23. Ya, begitu banyak yang luar biasa di sini ya saudara. Jadi ayo kita bedah satu-satu. Saya nggak sabar nih saudara. Lukas 23. Kita sudah tahu semua ceritanya ya. Bahkan di Matius pun sudah disinggung sedikit. Tapi Matius, Markus disinggung juga. Di Lukas juga disinggung lagi saudara. Tapi Lukas itu berbeda. Lukas itu lebih represent Jesus as a human, a man like us. Dan dia lebih detail. Karena Injil Lukas ini sebenarnya kalau dilihat lebih nyambung ke kisah para rasul daripada yang lain. Karena penulisnya sama si Lukas itu gitu. Ya, jadi dia saling menyambung gitu loh. Ini penting banget untuk kita tahu karena ini pasal yang sebelum yang terakhir ya, 24 itu yang terakhir. Jadi ini very good. Ayat 1. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, Yesus dibawa hadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya telah kedapetan nih oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus yaitu Raja. Kok bisa ya semua yang di sidang itu iya engeh gitu loh. Oke ini orang menyesatin. Padahal semua tahu Yesus gak pernah menyesatin. Saya rasa dari seluruh orang yang pernah bersentuhan sama Yesus, kalau datang ke sini juga rusuh. Yesus juga bebas. Tapi mau gak mau karena nubuatan harus tergenapi. Dan kita tahu bahwa kuasa mungkin masih di tangan si iblis. Ya, sehingga orang-orang pada takut. Ayat yang ketiga, Pilatus bertanya kepadanya, engkaulah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Yesus tahu, dia mah tahu lah rasanya. Yesus tahu, kayaknya bahwa Pilatus mah tahu lah bahwa Yesus nggak bersalah. Ya, engkau sendiri yang mengatakannya. Keren banget di sini saudara. Gak perlu Yesus ngaku-ngaku dia itu raja atau anak Allah, anak Tuhan. Dia buang semua itu. Yesus adalah Yesus. Orang yang mengenal bersentuhan sama Yesus, itulah yang kenal Yesus. Jadi dia bilang, kalau kamu anggap aku raja, ya udah, anggap aja itu. Tapi aku lebih daripada itu semua artinya. Kamu cuma bisa bilang aku raja, mungkin karena tuduhannya seperti itu. Ya. Tapi bagi orang yang mengenalku, aku adalah segala-galanya untuk mereka. Amin saudara. Ya, ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Gak ada. Si Pilatus bilang gak ada. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Ia hasut rakyat di sini dengan ajarannya. Di seluruh Yudea beda loh. Pilatus. Beda sama ajaran nih pemuka-pemuka agama. Kamu gak takut ya sama mereka? Dalam tanda kutip begitu. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu bertanya, apakah orang itu? Oh, ternyata orang itu seorang Galilea. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, nah si Pilatus ini mau lepas tanggung jawab sebenarnya. Dia takut, tapi dia juga gak temuin kesalahan. Ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ayat 8, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Girangnya tuh karena nganggap Yesus sebagai tontonan, saudara. Entertainment. Kenapa? Sebab ia sudah lama ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda cuma mau dijadikan olok-olokan, penghiburan. Kadang-kadang kita umat Kristen juga suka gitu loh. Anggap Yesus cuman apa ya? Seperti tukang pos kali ya. Kita kirim pos, tanya. Kita cuman anggap Yesus harus jawab dong. Gitu.
Kita minta sesuatu, kita kadang-kadang cuman, maaf ya, anggap Yesus kadang-kadang cuman Doraemon yang bisa kasih kita pertolongan segala sesuatu. Benar? Kita anggap Yesus seperti dalam tanda kutip kantong ajaib. Sama kayak Herodes juga begitu. Bagaimana saudara dan saya kepada Yesus? Kita mau pribadinya atau kita mau apa yang dia bisa lakukan sama kita? Buat Herodes, Yesus kalau ngadain mujizat menghibur. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjalin hubungan yang serius dan intim sama Tuhan? Tanpa ada embel-embel, agenda-agenda, motivasi-motivasi khusus. Itulah yang dicari Tuhan. Jangan-jangan kita orang-orang yang akan jadi kambing loh saudara. Bukan orang-orang yang dipisahkan jadi dombanya Yesus. Karena kita anggap Yesus sebagai objek yang bisa memenuhi apa yang kita mau. Ya. Ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Karena Yesus tahu motivasi Herodes. Sementara itu imam-imam kepala ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan berat terhadap dia. Mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesarannya kepadanya lalu mengambil dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Jadi Pilatus bisa dibilang licik, pinter, tapi dia juga pengecut saudara. Dia kirim Yesus, dia takut, dia harus memvonis dengan vonisan yang palsu. Ketemu orang Galilea, dia kirim ke Herodes karena sebelumnya bermusuhan. Artinya dengan dia kirim satu tawanan ke Herodes, dia menghargai kekuasaan Herodes, jadi dia berteman kembali. Licik juga Pilatus. Nah pada hari itu juga bersahabatlah Herodes Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Nah perikop ini gak ada di Injil yang lain saudara, cuman ada di Injil Lukas doang. Ya menarik sekali. Jadi Pilatus itu menghindar karena dia tidak mau menegakkan keadilan. Dia itu mau menghindar daripada tanggung jawab politik dan hukum saudara. Kalau Herodes hanya mempermainkan Yesus. Akhirnya Pilatus juga tetap harus menghadapi tekanan dari pemuka agama. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Pilatus lebih takut kepada manusia daripada kebenaran. Ya, dia sudah ketemu kebenaran. Gak salah kok orang ini. Bahkan dikonfirmasi sama Herodes. Herodes juga balikin lagi, orang gak ada salah orang ini. Kebenarannya udah double layer. Tapi dia lebih takut sama manusia daripada kebenaran. Saudara pilih kebenaran atau enggak? Apakah kita membela kebenaran? Apakah kita pegang kebenaran dimanapun kita berada? Ya, Pilatus lebih takut kepada manusia daripada kebenaran. Herodes mencari hiburan, bukan mencari kebenaran. Keren banget firman Tuhan. Kalau saudara bisa dapat ini di renungan pribadi saudara, makanya saudara, Alkitab itu luar biasa. Cintailah firman Tuhan, saudara. Ya, banyak orang tertarik kepada Yesus untuk lihat hal-hal spektakuler ya, tadi saya udah bilang. Tapi tidak benar-benar ingin mengenalnya. Carilah kebenaran, bukan carilah berkat. Carilah kebenaran, bukan carilah mujizat. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin, saudara. Lanjut ya, ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Berkata kepada mereka, kamu telah bawa orang ini kepadaku sebagai seorang menyesatkan rakyat. Kamu sendiri tahu, lihat bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati kepadanya berkali-kali. Kebenaran itu selalu menang sebenarnya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya setimpal dengan hukuman mati. Nggak bisa, jangan hukuman mati loh katanya. Jadi aku akan menghajar dia, ya, lalu melepaskannya. Ayat 17. Sebab ia wajib melepaskan seseorang bagi mereka pada hari raya. Nanti saya akan jelaskan. Ayo kita baca dulu ayat 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas itu ada artinya saudara. Barabas itu sebenarnya kita semua orang-orang yang berdosa, yang benar-benar bersalah. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota karena pembunuhan. Selagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ingin melepaskan Yesus,
Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kali kepada mereka, kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Tidak ada satu pun kesalahan yang kudapati yang setimpal dengan hukuman mati, apalagi salib. Saudara, itu salib itu yang paling kejam. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Ya, Pilatus lebih takut dengan manusia daripada kebenaran. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan Barabas, orang yang dimasukkan dalam penjara karena pemberontakan pembunuhan itu. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Gak bisa bayangin bagaimana Allah Bapa melihat Yesus diperlakukan seperti ini, saudara. Seolah-olah panggung disiapkan untuk Yesus mati, nubuatan harus terjadi. Tradisi pada bangsa Romawi, ya, yaitu waktu Paskah, karena penyalipan itu kan Passover ya, saudara. Jadi waktu Paskah setiap tahun gubernur Romawi harus membebaskan satu tahanan supaya Romawi dilihat baik kepada orang-orang Yahudi. Supaya Roma tetap disukai sama orang-orang Yahudi. Nah, Pilatus ini demi membela ini dia memilih untuk menjadi pengecut. Akhirnya dia pilih Barabas keluar dan Yesus yang dihukum mati. Ya, miris kalau dengar. Kalau saudara ada di situ seperti Lukas, miris rasanya. Kita udah berharap, wah gak ketemu kesalahan. Tapi ternyata nubuatan harus terjadi. Kata-kata Yesus sendiri harus terjadi. Domba itu harus disembelih. Dia itu harus menanggung salib. Dia harus disalibkan. Ini picture yang sangat wonderful, luar biasa. Cuman Alkitab yang bisa bikin seperti ini. Bahwa ada satu orang yang tidak bersalah harus disalib dan dihukum mati. Tetapi ada orang yang benar-benar bersalah harus keluar dan selamat. Terjadi pertukaran sebelum pertukaran di cross. Di Golgota itu terjadi. Di sini sudah ada kisi-kisi. Pertukaran sudah terjadi. Bahwa rencana Tuhan tidak bisa gagal. Orang-orang yang bersalah, orang-orang yang harus dihukum mati, yang harus terima sebenarnya. Kayak kita ini saudara yang berdosa. Merekalah yang akan keluar bebas. Free. Dan Yesuslah yang masuk menggantikan kita. Udah ada kisi-kisinya sebelum apa yang terjadi di salib. Wah, luar biasa sekali menggambarkan cinta Tuhan. Lebih cinta loh, kayaknya lebih cinta sama kita daripada sama anaknya sendiri. Ya, ayat 26. Ketika mereka bawa Yesus, mereka nahan orang bernama Simon dari Kirene. Wah, kalau Lukas itu banyak sekali signifikansinya. Sekarang ada Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Ya, mau merayakan Paskah di Yerusalem, di tempat ini, betul. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Siapa Simon dari Kirene? Kirene itu kota di Afrika Utara, sekarang Libya. Tempat di Libya itu ada komunitas Yahudi, sampai sekarang. Ya, jadi dia itu peziarah yang mau merayakan Paskah di Yerusalem. Di Markus tertulis bahwa dia ayah dari Alexander dan Rufus, saudara. Jadi Simon ini, dia turis. Tapi dia mengalami perjumpaan sama Yesus dan kena batunya, kena beban. Harusnya saya turis loh. Tapi saya kok kena tiba-tiba beban kehidupan ini. Ya, tiba-tiba saya kena satu hal yang saya nggak sangka ini bisa terjadi. Saya harus pikul salib itu. Takut-takut kalau Yesus ditimpuk batu, kalau saya kena gimana gitu ya. Simon dari Kirene. Tapi pertemuan Simon sama Yesus. Perhatikan, pertemuan Simon sama salibnya Yesus membuahkan perubahan kehidupan dia sampai keturunan anak cucunya. Karena ketulis di Markus anaknya Rufus. Dan di Roma 16 tertulis lagi. Menyebut Rufus. Yang sudah bertobat satu keluarganya. Satu pertemuan dengan salib mengubah seluruh keluarganya. Ya, luar biasa. Apa yang kita bisa dapat dari Simon? Kadang-kadang hidup tidak menentu. Suka dapat beban yang kita gak bisa pilih, saudara.
Kita dipilih sama beban, kita dipilih sama tantangan, kita dipilih sama masalah. Kita gak mau pikul, tapi kita dipilih, kita dipaksa untuk memikul beban. Tapi ketahuilah, saat kita menjalankannya bersama Yesus, Dia ada di sampingnya Simon. Yesus juga selalu ada di samping kita. Kalau kita pikul salib kita, artinya apa saudara? Dengan tetap mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tetap menjalani kehidupan walaupun seberat apapun, itu pikul salib juga. Dan saat kamu pikul salib, dan kamu tetap mengarahkan matamu kepada Yesus berharap, kamu telah bersentuhan sama salibnya, sesuatu pasti terjadi di keluargamu. Salib itu, kayu itu, yang waktu pada zaman Musa, ada tiang yang menyembuhkan, yang berbentuk saya yakin seperti salib. Saat kamu bersentuhan dengan salib itu, pemulihan, restorasi pasti terjadi. Katakan amin. Ya, ini juga gak dicatat di Injil yang lain ya, ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi Dia dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu nangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus yang terdiam aja, yang udah gak kuat sampai harus dibantuin Simon. Tapi untuk kejadian ini dia harus ngomong sesuatu untuk sampaikan pesan buat kita. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Ini apa ini? Ya, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, orang-orang berbuat demikian kepada kayu hidup, Yesus ngomong buat dirinya sendiri, ya kayu hidup itu Yesus. Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Jadi orang-orang yang melakukan ini kepada Yesus, yaitu Yerusalem, yang melakukan ini kepada Yesus, mereka digambarkan sebagai kayu kering, sedangkan Yesus adalah kayu yang hidup. Nah, ini adalah konteks sejarah saudara, karena 40 tahun setelah penyalipan ini, ya, Roma itu menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait suci. Terjadi kejadian malapetaka yang sangat-sangat kejam atau sangat-sangat berat sekali kepada Yerusalem. Ya, karena ada pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Romawi hajar habis. Nah, Yesus di sini memperingatkan kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu nangis. Di sini, kamu nanti akan menghadapi penderitaan yang lebih luar biasa, sehingga rasanya kamu lebih baik menjadi perempuan yang gak punya anak, karena anakmu akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Sampai Yesus ngomong kayak begitu. Dan juga Yesus sampai bilang bahwa gunung-gunung runtuhlah menimpa kami, katanya. Banyak orang di saat kehancuran itu nanti di tahun 70 Masehi itu, mereka bersembunyi dalam goa, memohon kematian karena siksaan Romawi begitu kejam, saudara. Maka Yesus bilang, berbahagialah perempuan mandul, itu di Lukas ya. Jangan menangisi aku, nanti ada penderitaan yang lebih luar biasa untuk Yerusalem. Artinya apa saudara? Tuhan mau bilang ya, bahwa kayu hidup itu adalah Yesus, kayu kering itu adalah Yerusalem. Orang-orang yang memperlakukan, yang menolak Yesus. Ya, kayu hidup atau bisa dibilang pohon hijau atau pohon yang hidup. Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Ya, tapi yang kering itu adalah yang justru memperlakukan Yesus, yang menolak Yesus. Artinya begini, bagi yang menolak Yesus, akan datang masanya. Gak cuman waktu Romawi hajar habis Yerusalem, tapi satu waktu nanti ada penghakiman. Ada penderitaan kertak gigi yang kamu gak bisa bayangin kayak apa. Dan itu pasti terjadi bagi orang-orang yang tidak mau menerima Yesus. Kalau saudara ngerti ini saudara, ini gak main-main. Karena itu orang-orang yang kita hadapi sekarang di bumi, yang ada samping kirimu, yang kamu kasihi tapi tidak mengenal Yesus. Kesian lo mereka nanti satu hari nanti. Seperti seolah-olah Yesus bilang, kalau kamu gak mau selamatkan mereka, kalau kamu gak mau reach out ke mereka, kalau kamu cuma mau main gereja-gerejaan aja, kalau kamu gak mau menjangkau jiwa-jiwa, kesian lo mereka.
Mereka akan alami penderitaan yang mereka mungkin akan bilang, mendingan aku gak usah dilahirkan. Betul, saudara? Selain memberitahukan penghakiman nanti, Yesus juga mau kasih tahu ada tugas yang kita harus emban, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai tempat namanya Tengkorak, Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Ya, kemudian ini hanya ada dalam Lukas. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Ini cuma ada di Lukas, saudara. Di sini Yesus bilang satu kalimat yang sangat terkenal, "Bapa, ampunilah mereka. They don't know what they do." Ini menggambarkan kasih tanpa batas Yesus kepada kita semua. Dan ini menunjukkan sifat Allah, yaitu karakter Allah yang utama. Allah begitu punya banyak karakter, tapi ini yang Yesus tekankan, bahwa Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Karena itu kalau saudara sedang sekarang ada di dalam dosa, saudara sedang menyembunyikan sesuatu dosa, datanglah kepada karakter Allah ini yang penuh kasih dan juga pengampunan. Kalau kita lihat Yesus bisa mengampuni, masa kita juga tidak mau mengampuni? Betul? Ya, jangan simpan-simpan itu amarah, lepaskanlah pengampunan. Karena melepaskan pengampunan artinya memberkati diri sendiri, melepaskan kita justru dari belenggu yang menggerogoti kita, saudara. Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengucukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah orang Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ya, ada juga tulisan di kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Mengapa anggur asam, saudara? Yesus itu sebenarnya ditawari 2 kali anggur. Satu anggur yang pahit, ya, yang campuran empedu ya atau mur. Yesus menolak. Jadi anggur yang bercampur empedu ini sebenarnya seperti painkiller, saudara. Supaya untuk membantulah mereka untuk mengatasi rasa sakit. Tapi Yesus menolak. Karena Yesus ya harus mengalami penderitaan sakit ini. Sehingga dia bisa merasakannya. Sehingga setiap orang yang sakit, yaitu kita sekarang, kita bisa tahu bahwa Yesus sudah merasakannya terlebih dahulu. Supaya Yesus tetap sadar dalam misinya, dia menolak anggur painkiller itu, anggur pahit itu, anggur dicampur empedu. Tapi dia sekarang terima yang namanya anggur asam. Ya, anggur asam itu menunjukkan adalah simbol pengolokan orang terhadap anak Allah. Ya, anggur asam ini artinya juga supaya Yesus memenuhi nubuatan di Mazmur 69 yang tertulis, Mesias akan diberi anggur asam saat menderita. Jadi dia harus tolak anggur yang sebelumnya, saudara. Ya, Yesus menanggung penderitaan buat kita semua supaya nubuatan tergenapi. Luar biasa, saudara. Luar biasa banget. Dan anggur juga melambangkan darah Yesus yang karena penderitaannya kita diselamatkan. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau ini Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, remember me, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Orang ini percaya Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Keselamatan terjadi. Keselamatan terjadi. Ini mau kasih tahu kepada kita bahwa keselamatan bukan karena perbuatan, tapi keselamatan datang karena iman, saudara. Jadi jangan anggap karena kamu berbuat baik, kamu selamat. Keselamatan datang karena iman.
Dan karena kamu sudah dapat keselamatan, maka ada gunanya kamu berbuat benar atau berbuat baik, saudara. Justru karena kamu selamat, maka kamu membuang manusia lama. Sehingga mulai sekarang kita menjadi orang-orang yang hidup benar. Bukan kita hidup benar untuk memperoleh keselamatan. Kita harus ingat itu. Ya, ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 hours. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua, saudara. Tabir bait suci terbelah dua itu artinya adalah penghalang antara ruang maha kudus dengan ruang yang bisa dimasuki sama jemaat-jemaat itu sudah terbelah dua. Sudah tidak ada pemisah. Bahwa siapapun bisa datang ketemu sama Tuhan yang luar biasa. Keren banget. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian yang menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Salib membuka hati orang tidak percaya. Ya, karena itu saudara, jadilah saksi salibnya Tuhan. Jadilah saksi kasihnya Tuhan. Itulah yang membuka hati-hati orang menjadi percaya sama Tuhan. Jadilah saksi, gak cuman main di belakang layar, saudara. Ya, ayat 48, mari kita habiskan. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menanggapinya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. 3 jam adalah simbol. 3 adalah simbol kesempurnaan. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Finish. Keselamatan sudah dikerjakan. Finish. Sempurna. Penderitaannya sempurna. Keselamatannya sempurna. Kuasa iblis dihancurkan sempurna. Di bukit Golgota. Yang adalah artinya tengkorak. Ingat waktu Yesus ngomong, keturunanmu hei ular, kepalanya akan diremukkan. Tengkorak akan diremukkan. Akan ada salib yang meremukkan tengkorakmu. Dan tumitnya akan kau remukkan. Artinya apa? Penderitaan yang dialami Yesus. 3 jam sempurna. It is finished. Dia mengalami hukuman. Dia dijadikan dosa. Selesai. Hukuman diberikan. Sempurna. Selesai. Keselamatan dikerjakan. Sempurna. Selesai. Tabit bait suci kebelah jadi 2. Kematiannya sempurna. Tapi kematian cuman kematian tanpa kebangkitan. Makanya di next pasalnya saudara, sesuatu yang luar biasa. Yang menggenapi apa yang kita baca barusan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Nya. Kami belajar sungguh banyak. Biar kuasa-Mu aja Tuhan, Roh Kudus-Mu, yang memberikan pencerahan kepada masing-masing kami. Pengertian yang berbeda-beda, yang spesifik yang kami butuhkan. Sungguh luar biasa firman-Mu. Kami gak sabar untuk belajar lagi esok hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa for all of this revelation. In the name of Jesus Christ. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.